Ya, assalamualaikum Gemini. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Oke, di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang seseorang yang akan datang di bulan Desember tahun 2022. Ini saya reading di energinya dan karakternya. Ini nanti secara persamaannya saya reading di sini gitu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu. Ya, itu. Oke, langsung kita readingkan aja. Kartu muncul pertama di sini ada New Love ya. Seseorang yang akan datang ke Gemini ini mungkin orang baru atau orang lama yang ingin memperbaiki atau memperbaharui hubungan lagi gitu ya. Itu. Dan kalau saya lihatnya di sini di dianya ini lagi fokus di karirnya dia ya, di karir keuangan, bisnis usaha dia atau di pertumbuhan spiritual ya, spiritual growth di sini. Dia mungkin lagi fokus di pertumbuhan sisi spiritualitas dia, mungkin di segi religi atau agama atau keyakinan dia ya. Dia lagi fokus ke situ mungkin ya, energinya seperti itu. Yang pasti di energi dia ini lagi ke istilahnya lagi fokus untuk kehidupan dianya sendiri gitu, yang selain ada hubungan dengan Gemininya gitu ya. Itu ada kefokusan tersendiri yang ada di kehidupan dia. Itu keintensitasan dia ya, seperti itu. Dan kemudian di sini kalau saya lihat dari karakter dianya ini lebih ke dia selalu ingin ada hal yang terbaru untuk dianya gitu ya. Dia menginginkan untuk adanya hal-hal baru atau pertumbuhan baru atau peningkatan baru gitu yang ada di energinya dia ini, lebih ke situ sih. Lebih ke menginginkan adanya keberuntungan dan keajaiban di kehidupan dia, karena kayak dia di setiap suatu tindakan itu memberikan hal-hal yang baru, memberikan peningkatan yang baru gitu ya. Energi lebih ke mengembangkan sesuatu hal yang baru atau mengembangkan untuk menjadi hal yang baru yang memang dia inginkan gitu ya. Peningkatan baru di sini. Yang pasti di kehidupan dia ini kalau saya lihatnya ini sering sekali banyak keberuntungan gitu ya, keberuntungan dan keajaiban di sini. Dan kemudian di sini ada Have Passion. Dia ini sosok yang sabar orangnya ya. Dia seorang yang sabar, yang kuat gitu kan. Di dalam hubungan asmara kalian yang memberikan dengan penuh kebaikan yang diberikan gitu kan, seperti itu ya. Lebih ke dia mencintai ini dengan kesabaran dan kebaikan gitu. Cara menunjukkan cintanya dia ya, mungkin dengan kesabaran, kekuatan dan kebaikan yang ada di dianya gitu. Itu. Yang pasti di energinya dia ini selalu memberikan energi itu. Orangnya sabar ya, orangnya sabar, kuat gitu. Baik kalau saya lihatnya. Seperti itu. Dan kemudian di sini ada spend duality time together. Ini ada listen and talk to each other. Ini energinya Gemini kayaknya ya, seperti itu. Lebih ke ada kayak dualitas ya. Dualitas itu ada sisi negatif dan positifnya, seperti itu ya. Gemini juga ada di situ kan ya. Itu ada energi dua sisi gitu ya. Energi dua sisi. Ya, itu sisi positif dan negatif, sisi hitam dan putih gitu kan. Kalau di koin uang koin itu kan ada sisi kanan dan kiri kan berbeda gambar gitu kan, seperti itu. Yang pasti ada dua sisi yang di energi dianya gitu ya. Itu. Dan lebih ke dalam proses
penjajakan atau pengenalan di kalian ini lebih ke kalian sama-sama saling memberikan energi, mendengarkan dan membicarakan gitu. Istilahnya kalau yang satu berbicara, yang satu mendengar dan sebaliknya gitu ya. Energinya seperti itu sih. Lebih ke ada sisi positif dan negatif di energi dianya gitu ya. Yang mungkin sama dengan Gemini gitu. Karena Gemini juga ini kartunya Gemini gitu kan. Jadi Gemini juga mempunyai energi itu yang kemungkinan juga energi dia itu sama dengan energinya Gemini gitu ya. Energinya seperti itu. Di sini ada embrace your emotion. Itu tadi ada energi bulan juga ya, dan di sini embrace your emotion ini juga energi mungkin Gemini juga yang reading ke sini juga sensitif orangnya gitu kan. Dianya juga sama, dia ini sosok yang sensitif orangnya juga gitu. Ya, itu. Dan di sini dengan embrace your emotion ini merangkul emosi. Jadi kalian ini sama-sama saling mengisi dari segi perasaan kalian gitu ya. Itu saling mengisi dari segi ya emosi hati kalian gitu. Kalau misalkan pas sedih bareng, bahagia bareng gitu kan, membutuhkan untuk adanya rasa sayang ya saling mengasihi, saling mencintai gitu, saling memperhatikan gitu energinya. Seperti itu ya. Dan di sini dengan energi embrace your emotion ini lebih ke ada kepedulian di sini ya. Dia karakter yang peduli atau sosok yang peduli gitu ya. Itu empatinya tinggi gitu kan, peka orangnya. Kalau misalkan ada seseorang yang membutuhkan ini dia cepat-cepat memberikan bantuan gitu ya, seperti itu orangnya. Itu lebih ke sensitif orangnya ya, itu. Dan kemudian di sini ada physical touch. Di bulan Desember otomatis dengan sosok yang mempunyai energi ini atau karakter ini dia akan datang otomatis ya dengan energi kartu ini gitu. Dia akan datang ingin ketemu dengan Gemini gitu di bulan Desember ya. Ingin menyentuh ya, ingin kontak fisik seperti itulah ya energinya. Otomatis kan ketemu minimal bersalaman gitu kan, seperti itu. Ya, energinya. Yang pasti dia menginginkan untuk adanya ketemuan langsung di bulan Desember atau ada sentuhan. Ini kan sentuhan lembut ya, sentuhan halus ya, mungkin salaman, mungkin merangkul gitu-gitu kan, mungkin ketemuan ya. Apapun itu atau mungkin lebih dari itu bisa juga ya. Itu. Jadi di sini lebih ke dia ingin ketemu dengan Gemini memberikan energi ini. Gitu ya. Dan dia untuk menunjukkan karakternya ya, untuk menunjukkan perasaan dia ini ya dengan sentuhan-sentuhan itu gitu. Ya, seperti itu. Kayak mengelus rambut gitu kan. Kayak memegang pundak gitu-gitu. Yang pasti ada tindakan-tindakan yang berhubungan dengan fisik gitu. Cara dia untuk mengekspresikan perasaan cintanya dia itu dengan cara itu, dan dia otomatis akan datang ke Gemini di bulan Desember ya untuk mengungkapkan perasaan dianya itu gitu ya. Yang pasti ingin ketemu langsung lah ya dengan Gemini gitu. Itu. Dan kemudian di sini ada The Lovers, ini cinta, dia sosok yang mencintai Gemini dan sebaliknya ya, Gemini mencintai dia karena ini The Lovers ini energi jodoh ya. Jadi di sini yang datang ini energi jodoh ke Gemini atau jodohnya Gemini, ini sosok yang datang ke Gemini ya, seperti itu. Entah ini orang, kalau dengan energi The Lovers ini biasanya orang lama kembali lagi ke dalam hubungan dan menjadi jodoh ya energinya. Tapi karena di sini ada new love ya, mungkin ini orang baru yang memang energinya jodoh ke kalian gitu, energinya seperti itu. Atau mungkin kalian ada dua orang ya, orang lama atau orang baru di bulan Desember bisa juga ya. Itu yang pasti di energi seseorang ini adalah energi jodoh yang ada
di dianya ke Gemini ya. Dan kemudian di sini ada Six of Swords. Ini hubungan kalian LDR ya. Sosok ini jauh dari Gemini, mungkin beda kota, provinsi atau bahkan negara gitu ya. Itu beda tempat tinggal lah ya, energinya seperti itu. Dan sosok ini kalau karakternya kalau mempunyai tujuan ke depannya, dia fokus, dia ingin capai gitu. Seperti itu. Nggak mau melihat ke belakang lagi gitu. Misalkan ada masalah-masalah di masa lalu ya dia lebih baik nggak move on aja ya, lebih ke fokus apa yang dia capai ke depannya aja gitu energinya ya. Atau karakternya seperti itu. Dan kemudian di sini ada Four of Cups. Ini dia sosok yang stabil dalam perasaan gitu ya, itu. Atau menstabilkan perasaan untuk saat ini ya. Itu yang pasti di sini di perasaan dia ini stabil emosinya gitu ya, atau istilahnya kayak menggunakan proses di kehidupan dia ya dengan hati gitulah ya, energinya seperti itu. Dan di sini sepertinya kayak kalau nggak ada temen itu sepi ya, lonely gitu. Energinya dia butuh temen gitu. Dia istilahnya meskipun satu orang gitu ya, dia butuh teman di sini, teman curhat mungkin seperti itu gitu kan. Itu ya, kalau nggak ada teman nggak ramai. itu apa ya, produk apa ini kalian tahu. Oke ya, itu yang pasti ada kestabilan di perasaan dia, orangnya stabil dalam perasaan lah ya energinya itu. Dan kemudian di sini atau mungkin ini kalian berasal dari pertemanan ya, atau ini teman kalian ya, kalian kenal dari pertemanan ya, mungkin pertemanan sosmed, teman sekolah gitu kan, teman kerja atau teman apapun itu, mungkin dari situ kalian menjadi jodoh, bisa juga ya. Kemudian di sini ada Ten of Pentacle. Dia ini orangnya nggak pelit kalau untuk keluarga besar gitu ya, itu. Dan mungkin dia mempunyai usaha atau bisnis keluarga, bisa juga ya. Yang pasti dengan keluarga besarnya dia ini keluarga besar yang harmonis kalau saya lihatnya di sini, karena ada gambar pasangan suami istri, ada kakek, ada cucu gitu kan. Ya, keluarga besarnya harmonis. Dan dia sosok yang apa namanya? Yang tanggung jawab, setia gitu kan orangnya. Mungkin dia tulang punggung keluarga besar, mungkin seperti itu ya. Itu. Yang pasti dia penyayang dengan keluarga besar orangnya ya. Itu. Oke. Ya, dan kemudian di sini ada The Empress. Ini dia ini kreatif orangnya ya. Orangnya kreatif, imajinasinya tinggi gitu kan. Itu, atau mungkin karirnya di bidang kreator ya. Itu pembuat konten gitu, atau di sosmed ya, atau mungkin usaha atau bisnis online yang membutuhkan kreasi-kreasi di karirnya dia gitu ya. Itu dia sosok yang suka keindahan gitu kan, suka keindahan, suka apa namanya, membuat suatu kreasi yang baru ya, membuat suatu kreasi yang apa namanya, yang penuh dengan energi cinta ya itu. Jadi kalau dia bekerja itu ya penuh dengan ketulusan gitu ya, penuh dengan cinta gitu. Energinya seperti itu. Dan kemudian di sini ya karakternya seperti itu. Dan ada Age of Cup ya. Untuk di energinya dia ini ada kebahagiaan baru. Atau mungkin dia ke Gemininya ini ngerasa ada kebahagiaan baru yang dia rasakan, bisa juga seperti itu ya. Itu, atau ini mungkin orang baru yang bisa membahagiakan Gemini gitu, yang istilahnya kayak
Gemini ngerasa dengan sosok ini ngerasa ada kebahagiaan baru yang Gemini dapatkan gitu ya, energinya seperti itu. Atau mungkin dia ini akan datang ke Gemini di bulan Desember memberikan kebahagiaan baru untuk Gemini, bisa juga seperti itu ya. Yang pasti ini sosok yang akan membahagiakan Gemini gitulah ya energinya. Dan kemudian di sini ada King of Pentacle. Di karir dia ini mapan ya, itu karena King of Pentacle ini sudah karir yang sudah menjadi posisi atau mempunyai posisi jabatan, pangkat, kedudukan ini sudah benar-benar di atas gitu. Dia mapan aja di karir gitu ya, benar-benar mapan di sini, mempunyai banyak karyawan gitu kan, mempunyai bawahan banyak lah ya. Dia yang pasti posisinya sudah mapan di karir gitu ya. Kalau misalkan mempunyai usaha atau bisnis sendiri ya otomatis di sini usaha atau bisnis sendirinya sudah mapan gitu kan. Itu apapun usaha atau bisnis di dianya gitu ya. Itu sudah ada kemapanan gitu ya. Dan karakternya kalau dia maskulin ya. Kalau dia laki-laki ya dia ini orang yang tegas, berwibawa orangnya ya, berkarisma gitu. Pinter mengendalikan semuanya ya, istilahnya pinter menghandle dari segi usaha atau bisnisnya dia gitu, karirnya dia gitu ya. Kalau dia sosok perempuan yang mempunyai karakter ini mungkin ya, dia istilahnya sosok yang tegas juga mungkin ya, yang tegas, yang mempunyai karisma gitu kan, pesona ya, itu bijaksana orangnya gitu ya. Itu yang pasti di karir mapan kalau saya lihatnya, karakternya seperti itu. Kemudian di sini ada The Gentleman, ini hampir sama dengan King of Pentacle ya. Kalian berhubungan dengan bos kali ya. Ini dia ini bos mungkin ya, dengan energi The Gentleman juga. Atau mungkin dia seorang laki-laki, mungkin kalian yang reading di sini perempuan ya. Dia seorang laki-laki yang energi maskulinnya kental banget di sini gitu kan. Dia mungkin bos kalian ya. Kalau dilihat dari gambarnya, dari tubuhnya, badannya kekar ya, kekar di sini, atletis gitu. Ya dewasa, berkarisma, bijak di sini orangnya ya. Itu kuat tubuhnya itu kalau saya lihatnya dari gambar ya, dari gambar cardnya gitu kan. Kalau ini resonate untuk kalian, kalau enggak berarti untuk yang lainnya kan ya, energinya seperti itu. Secara fisiknya saya lihat dari gambar cardnya gitu kan. Kalau dia seorang perempuan ya mungkin kan ada ya fisik yang perempuan tapi yang tinggi besar gitu kan, seperti itu ya. Kalau enggak ya dia mempunyai karisma tersendiri ya, kebijaksanaan tersendiri gitu, ketegasan tersendiri gitu ya, orangnya tegas juga. Dan kemudian di sini ada The Bird, ini dia pintar berkomunikasi di sini ya, orangnya pintar berkomunikasi dan komunikasi di depan banyak orang pun juga dia pintar di sini ya, dikenal banyak orang mungkin orangnya ya. Itu energinya. Dan kemudian di sini ada The Home, ini mungkin dia apa namanya, mempunyai karakter ya, mempunyai karakter yang menyamankan karakter dianya ini sosok yang menenangkan gitu ya, memberikan kenyamanan, ketenangan gitu kan, energinya seperti itu. Dia mempunyai karakter itu ya,
karakternya nyaman gitu kan, nyaman, tenang orangnya gitu. Ya kalau di sini tadi ada yang tegas orangnya gitu kan, berwibawa, ya kelihatan aja ada karisma, tenang juga dilihatnya kan gitu ya, tenang, cool gitu. Mungkin cuek kelihatannya, acuh mungkin seperti itu gitu ya. Itu tetapi menenangkan gitu, tenang di dianya gitu lah, energinya seperti itu. Oh, dia dia suka akan rumah gitu. Mungkin dia lebih nyamannya kalau di rumah orangnya, mungkin seperti itu. Atau mungkin dia menghandle di segi karirnya dia dari rumah bisa juga ya. Atau mempunyai bisnis properti bisa juga. Yang pasti di sini dari karakter dia orang yang nyaman di sini, ya. Tenang orangnya, gitu. Kemudian di sini ada the bear. Ini dia sayang sekali sama keluarganya. Sama keluarga kecilnya dia menjaga, protektif sekali dengan keluarga gitu ya orangnya. Jadi sangat-sangat menjaga keluarga kecilnya dia agar tetap aman-aman saja, baik-baik saja gitu. Orangnya seperti itu sih. Jadi lebih ke sosok yang menjaga keluarganya gitu. Apapun yang terjadi di keluarganya dia yang nomor satu maju gitu. Seperti itu ya orangnya. Dia lebih ke benar-benar sayangnya ke keluarganya itu kuat gitu energinya ya. Dan kemudian di sini ada the ring. Ini mungkin dia akan datang ke Gemini di bulan Desember, akan melamar mungkin ya, melamar, tukar cincin atau mungkin nikah siri gitu, atau mungkin bahkan ada pernikahan secara realita ya di sini. Yang pasti di bulan Desember dia akan memberikan komitmen ya, komitmen yang serius ya, otomatis menuju ke pernikahan lah ya, energinya seperti itu ya, itu. Dan dia ini sosok yang komitmen orangnya, bertanggung jawab ya, setia ya, orangnya komitmen di sini gitu. Diberi tanggung jawab pun juga dia oke gitu, akan menjalani dengan sepenuhnya gitu orangnya ya. Ada komitmen. Ini mungkin calon suami atau istri kalian ya untuk Gemini di bulan Desember. Dia datang akan memberikan komitmen dalam hubungan asmara ya. Komitmen yang serius kalau saya lihatnya. Kalau misalkan kalian belum mencapai ke realita pernikahan ya, itu dia akan datang memberikan komitmen yang serius di sini. Itu. Kalau di sini ada yang ingin realita menikah ya otomatis di sini mungkin ini calon suami atau istri kalian yang akan menikah dengan kalian di bulan Desember, mungkin seperti itu ya. Itu sih energinya ya. Oke, kita lihat untuk angkanya. Tadi saya reading Taurus, nggak saya kasih prediksi angka ya. Barangkali ini angka ada hubungannya dengan kalian gitu ya. Angka keberuntungan mungkin seperti itu ya, dianggapnya bisa angka-angka yang berhubungan dengan kalian, berhubungan apa itu kalian sesuaikan di sini. Angka yang muncul di sini ini angka 26, 17 ya, kemudian 18, 47 itu ya. Kemudian 6 ya, angka 6. Kemudian di sini angka 25, 7 ya, itu, dan 6, 15, 10, 4, 3, 12, 7 ya, itu 28. Tadi udah saya sebut belum ya 28. Oke, itu ya.
angka-angkanya yang bisa kesebut itu. Zodiaknya, kadang ada yang menanyakan zodiaknya disebut Bun gitu ya. Kita lihat zodiaknya. Zodiak di sini Gemini sama Gemini ada ya, bisa di sini. Kemudian apa namanya, elemen air ya, Cancer, Pisces, Scorpio di sini ada. Gitu. Taurus ya. Kemudian Libra. Itu sih yang kesebut di sini ya. Capricorn. Itu. Oke, yang bisa kesebut di sini itu ya. Kalau nggak kesebut juga sebenarnya nggak ada pengaruhnya juga gitu kan, kalau misalkan ini readingan atau energinya ada di dianya yang akan datang ke kalian Desember gitu ya, itu. Tapi kalau misalkan ini energi, karakter, dan zodiak itu ada di dianya ke kalian ya, yang kalian kenal seseorang ini ya, otomatis ini readingan resonate untuk kalian gitu ya, itu. Tapi kalau misalkan nggak, zodiak yang saya sebutkan ini nggak ada di energi kalian ya, kalau energi yang selain zodiak itu ada ya, otomatis ini resonate untuk kalian juga gitu ya. Itu sih, saya hanya berusaha untuk menyebutkan tentang zodiak gitu ya. Itu kan ada yang meminta itu juga di komen gitu kan. Oke. Saya rasa cukup ya Gemini, semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini. Kalau kalian menginginkan sosok ini datang ke kalian di bulan Desember, afirmasikan aja, aminkan aja agar menjadi nyata. Gitu ya, itu. Kalau ini energi nggak resonate untuk kalian ya berarti bukan readingan untuk kalian gitu kan. Ya, saya rasa cukup. Kita ketemu dengan video saya yang lain, dan saya ada channel baru khusus untuk hubungan asmara atau cinta secara general ya bacaannya. Channel saya yang baru namanya Love Reading ya. Misalkan kalian menginginkan untuk readingan seperti itu, ikuti aja untuk channel baru saya itu ya, Love Reading itu. Semoga akan bisa membantu untuk kalian atau memberikan pencerahan sedikit untuk kalian gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum Gemini.